beliau selaku analis keuangan pusat dan daerah muda bidang aset dari BPKAD Kabupaten Brebes. Yang kami banggakan seluruh tenaga pengurus barang aset, pengurus barang pembantu aset dan pengurus barang SIPDA persediaan seluruh UIPM Puskesmas se-Kabupaten Brebes dan pengurus barang pembantu aset dari UPTD di Kabupaten Brebes pula. Selamat datang di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes pada hari ini, Senin 21 Oktober 2024 dalam acara percepatan penyusunan laporan BMD 2024. Baik, untuk mengawali acara hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan bacaan basmalah. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat dan sempat. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran bagi kita semua. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumul akhir nanti kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dimuliakan, mengawali hari ini marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, demi kelancaran kegiatan hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Izinkan saya memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan ni'am wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdulillah. Atas agungnya nikmat, Allahumma ya Ba'is, zat yang membangkitkan, bangkitkanlah semangat juang kerja kami untuk membangun dan mengabdi pada bumi pertiwi. Allahumma ya Ghafur, zat yang maha pengampun kedua orang kami dan guru kami, dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Allahumma ya Mujib, zat yang mengabulkan semua doa dan cita kami. Hanya kepadamulah kami bermohon, berserah diri. Semoga Engkau meridhoi dalam ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dhani Nur Setiawan SEM Akun, Kabid Aset BPKAD Kabupaten Brebes, dan Pak Wiryo SEMSI dari BPKAD Kabupaten Brebes. Beliau adalah narasumber kami di acara pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus barang pembantu di 38 puskesmas di KP2K dan di Labkesda, dan yang saya hormati Bapak Ibu dari tim umum dan kepegawaian. Ini buka subagnya, mohon maaf masih kami tinggal di bawah karena memang di bawah juga ada rapat bidang Kadin, bidang dan subbag serta subkornya di ruang rapat Kadin. Serta Bapak Ibu yang mungkin belum bisa saya sebutkan satu persatu.
puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, sehat kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini, hari Senin 21 Oktober 2024, alhamdulillah kesediaan beliau-beliau sebagai narasumber dari BPKAD dan Bapak Ibu semuanya bisa hadir memenuhi undangan kami sebagai wakil dari 38 puskesmas. Dan ini mungkin nanti bagi 5 blood holding mungkin sudah biasa nih, tapi kali salam tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya di kemudian hari akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama permohonan maaf Pak Kabid, ini Bu Kadin tidak bisa hadir di sini. Kami tiap hari Senin memang selalu rapat rutin dari kepala dinas, kepala bidang, Kasubag dan Subkor di ruang rapat Bu Kadin untuk membahas semua permasalahan, semua program yang ada di bidang kesehatan, termasuk kondisi yang ada terupdate di 38 puskesmas lengkap dari Salem sampai Windu Aji sampai Kaligangsa sampai Kecipir sampai Bojongsari, Bandung Sari, lengkap. Sedikit perlu kami sampaikan, dari 38 puskesmas ini ada petugas yang AP2K dan Napusda ini terdetek ataupun ada laporan aset atau laporan barang milik daerah di tahun 2024, tahun 2025 dan seterusnya. Jangan sampai tidak tercatat, tidak teridentifikasi. Ini kami yakinkan bahwa itu akan jadi masalah di kemudian hari. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, pagi menjelang siang. Baik Bapak Ibu semuanya, ini yang kedua kalinya kami, saya dan Mas Wiryo, tapi hari ini kami juga dibantu sama Mas Susi nanti. Ini kan temanya sosialisasi percepatan penyusunan laporan BMD. Terus nanti dan di sini juga pesertanya ternyata ada beberapa teman-teman yang memang pengurus persediaan juga, ya. Mau bahas BMD atau mau bahas persediaan dulu? BMD dulu, boleh. Oke, saya minta slide rapor dulu Mbak. Ini asal muasal kenapa kami membuat surat edaran yang mungkin sudah di-share ya sama Mbak Iro ya. Tinggal yang persediaan aja belum itu. Asal muasalnya ini kayak gini, lightingnya ya. Oh, boleh. Gak kelihatan. Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD. Nah, setiap tahun itu kan pasti BPK melakukan pemeriksaan, ya kan? Dan pasti salah satu yang menjadi objek pemeriksaan adalah terkait masalah aset. Jadi kalau aset itu tidak hanya kita mindset asetnya tidak hanya terkait masalah yang sifatnya aset tetap aja. Aset itu dalamnya ada aset lancar dan aset tetap. Nah, dalam aset lancar itu ada persediaan. Jadi mau bahasa persediaan, mau bahasa aset atau BMD itu adalah bahasanya adalah aset. Prinsipnya di situ, mungkin ini di luar aja, yang kaitannya penatasan kas kita skip. Pengelolaan dan penyajian aset tetap belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Pasti seperti itu temuannya. Ada belum memadai, belum sesuai ketentuan dan macam-macam. Dan itu selalu berulang. Memang gak ada yang sempurna kalau masalah aset tetap atau aset dan baik itu aset tetap maupun persediaan, gak ada yang sempurna. Pasti ada celahnya. Cuman prinsipnya bagaimana kita ini meminimalisir
meminimalisir biar secara temuan juga tidak terlalu banyak rekomendasi. Tahun ini ya, pemeriksaan tahun ini atas LKPD tahun kemarin kita sekitar 10 atau 11. Tapi beberapa kabupaten kota itu dikit, kadang-kadang hanya 2, 3. Nah, kita berusaha untuk itu. Tidak ada temuan kayak sesuatu yang mustahil. Tapi bagaimana meminimalisir biar temuannya itu tidak terlalu banyak rekomendasi, itu yang kemudian kita berusaha untuk bisa memenuhinya misalnya di tahun 2024 ini. Kalau yang lain TGR, kebetulan kalau biasanya kalau tuntutan ganti rugi ini cenderungnya kepada kendaraan yang hilang, motor atau mobil. Tapi kemarin hasil rekomendasi BPK itu nanti terkait temuan-temuan yang sifatnya uang itu menjadi bagian dari TGR, tapi kita masih melakukan filterisasi. Nah ini langkah-langkah penutupan akhir tahun. Prinsipnya Bapak Ibu, saya condong nomor 3 bahwa di situ harus ada rekonsiliasi aset, persediaan dan dana bos. Jadi ini Bapak Ibu, berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini tim pemeriksa dari BPK atas LKPD tahun 2023 kemungkinan akan masuk bulan Desember. Setengah bulan lagi kan? Desember. Sebagai pemeriksaan pendahuluan. Biasanya rata-rata bulan Januari, kadang-kadang sekitar tanggal 10, 11, 18, tapi bulan Desember. Sebenarnya sih nggak fair juga, tapi mau gimana lagi, mereka yang punya ini kan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir juga mereka ngejar sebelum lebaran. Iya pasti, saya udah tahu dinamikanya dari tahun ke tahun seperti itu. Tapi udahlah, kita ngikutin aja. Kita juga tidak punya kuasa untuk bisa memprotes segala macam. Itu juga akhirnya ketika bulan Desember konsekuensinya proses pelaporan LKPD-nya, penyampaian LKPD-nya juga harus cepat. Kalau berdasarkan aturan bahwa pemerintah daerah itu dalam menyampaikan LKPD paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Ya. Kemarin kita sekitar tanggal 25 Maret. Nah, ini kemungkinan bisa lebih cepat. Bahkan konsekuensinya dengan pemeriksaan di Desember ya paling tidak mungkin Februari biar mereka bisa masuk Maret. Ya. Target kerjanya. Baik itu entry data di SIDA maupun penyusunan kertas kerja rekonsiliasinya. Tapi prosesnya ya proses berjalan. Kita nanti model cut off dulu. Apakah nanti kita cut off misalnya per 31 Oktober misalnya? Iya. Nanti kita akan melakukan rekonsiliasi. Jadi kita juga rekonsiliasinya terus menerus, nggak hanya sekali jadi. Jadi kertas kerja itu pun nanti yang akan disampaikan Mas Yuri dan Mas Usni terkait PMD maupun persediaan, yaitu sesuatu yang boleh katakan nanti bukan final, artinya terus berjalan. Nah proses entriannya pun juga iya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya terkait aplikasi BMD, kita memang tahun ini masih menggunakan namanya SIMDA BMD. Sebenarnya sudah ada aplikasi baru, cuman namanya IBMD. Itu memang merupakan turunan dari Permendagri 47 tahun 2021. Format-formatnya lebih banyak, saya juga nggak hafal. Banyak banget. Mungkin waktu itu kita sudah ada pelatihannya, kebetulan dari Dinkes memang terwakilan sama Mbak Ira sama Mbak Rizky. Tapi memang itu sesuatu yang boleh katakan ya namanya sistem pasti awal-awal pengembangan. Kami lagi proses migrasi aja, masih proses gitu. Artinya ya prinsipnya saya juga nggak akan menyampaikan masalah IBMD di sini. Tapi untuk saat ini kita tetap pakai SIMDA BMD. Gitu. Kalau SIDA kita masih pakai. Nah, nggak tahu nanti
2-3 tahun, kira-kira karena sudah satu pintu dari Kemendagri. Yang exclude, yang ex-holding selain Mbak Tanti, ada yang tidak? Mas Udin mana? Mas Udin. Mas Pian Paguyangan ada tidak? Tidak ada. Bang Epul. Jadi saya agak bingung juga kita mau mulai dari mana. Nah, karena kalau entry Sindanya sebetulnya sederhana, mudah Bapak Ibu. Justru kita nanti perlu sedikit effort manakala kita membuat kertas kerja untuk laporan keuangan. Jadi di samping entry Sinda BMD, nanti kita juga akan membuat kertas kerja. Teman-teman akuntansi biasanya bilang rincian. Nah, kita kertas kerja penambahan pengurangan menggunakan Microsoft Excel. Jadi di samping menggunakan aplikasi yang Sinda, kita juga nanti akan menyusun kertas kerja menggunakan Excel. Untuk kertas kerjanya sendiri dari tahun ke tahun secara prinsip sebetulnya hampir sama. Nanti mungkin ada beberapa penyesuaian dari akuntansi karena tahun ini kita menggunakan menyusun laporan keuangannya full menggunakan aplikasi SIPD. Tahun kemarin penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah masih menggunakan FMIS. Walaupun dalam tanda kutip saat itu juga sebetulnya BPKP sudah nggak mau sebetulnya karena sudah ada SIPD, tetapi Brebes memaksa menggunakan FMIS tahun kemarin. Real time karena basically FMIS itu dari Sinda itu nyaris datanya sudah valid. Jadi kalau kita tarik dari FMIS, kita nggak ragu-ragu lagi, realisasi 1 juta ketika kita konfirmasi ke SKPD hampir bisa dipastikan 1 juta. Tapi begitu SIPD, nah ini kita masih banyak trouble Bapak Ibu. Jadi kami sendiri untuk mengunci angka kadang-kadang masih bingung. Namun demikian, terlepas dari permasalahan di aplikasi sistem keuangan, kita di BMD untuk pengelolaan BMD kita masih setia menggunakan Sinda BMD. Tetapi tadi disampaikan Pak Kabid juga, kita dalam proses Bapak Ibu, dalam proses menggunakan aplikasi eBMD. Aplikasi eBMD juga ini aplikasi yang dikembangkan oleh Kemendagri. Jadi BPKP untuk asetnya belum mematikan, belum menutup aplikasi Sinda, masih memperbolehkan Pemda menggunakan Sinda. Tetapi tidak menutup kemungkinan ke depan BPKP pun akan menutup aplikasi SIMBMD kalau aplikasi eBMD-nya sudah berjalan. Dan jujur aja sangat disayangkan aplikasi eBMD pun masih banyak trouble Bapak Ibu. Kita kemarin seperti disampaikan Pak Kabid sudah coba pelatihan operasional aplikasi eBMD, masih ada beberapa permasalahan, tetapi mau tidak mau, suka tidak suka kita akan pakai karena itu menjadi indikator penilaian NCP KPK Bapak Ibu. Jadi ya nanti kita menuju menggunakan aplikasi eBMD. Namun Bapak Ibu tidak perlu dipusingkan dulu dengan entry di 2 aplikasi karena kita sementara akan fokus di Sinda BMD. Pejabat pengadaannya? Oh, pejabat pengadaannya. Pejabat pengadaan? Siapa? Bu Yuli? Bendahara juga Bu? Oh, BPTK.
Nggak, maksud saya gini Bapak Ibu. Di keuangan sendiri jujur aja masih ada trouble Pak Bu. Di keuangan terkait pengelolaan keuangan puskesmas ada 2 aplikasi yang digunakan, eBrut dan SIPD, betul nggak? Nah, dua-duanya ini nanti kita trouble, nanti saya kasih tunjuk. Trouble-nya di mana? Nah, tas aplikasi mana yang akan kita pakai ketika kita nyusun laporan aset? Walaupun yang versi eBrut itu lebih baik, tetapi dengan terpaksa kita pakai menggunakan versi SIPD. Kenapa? Karena BPK nanti ketika audit dia akan menggunakan data dari SIPD, bukan dari eBrut. Nah, makanya saya tadi tanya kenapa? Ada yang ikut di keuangan nggak? Ya, kesalahan ketika entry penganggaran di SIPD dan eBrut ini akan berdampak ke kita di aset, Bapak Ibu. Dampaknya ke kita. Nah, Mbak bisa coba ditunjukkan sampel realisasi belanja modal tadi Tanjung kalau nggak salah, Puskesmas Tanjung antara SIPD dengan eBrut. Nah, diperbesar yang belanja modalnya saudara.